Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang janji al-wa'd atau al-wa'd ya istilahnya dan penerapannya dalam akad transaksi syariah. Kemudian nanti kita akan bahas juga tentang kontrak keuangan syariah ya dan riba, masalah riba. Selanjutnya, janji dan perjanjian pada dasarnya dalam perspektif hukum kontrak didefinisikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi kontrak keuangan syariah itu ya. Ini pendahuluan dulu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan atau ijab dan qabul antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum. Maka dalam perspektif syariah, kontrak atau akad mempunyai substansi sebagai berikut ya. Adanya keterkaitan antara ijab dan qabul ya. Ijab dan qabul itu ada kesepakatan. Ijab qabul itu kesepakatan atau accepted. Kesepakatan antara kedua belah pihak. Merupakan tindakan hukum dua pihak. Tujuannya adalah menciptakan suatu hukum yang tetap. Ya, di sini adalah dalam perspektif hukum ya. Dalam perspektif hukum apa itu janji dan saling berjanji, kemudian kontrak keuangan dan sebagainya. Kemudian Islam menjadikan properti orang sebagai sesuatu yang harus dijaga secara legal dalam hukum yang sah, melarang pemakaian properti secara ilegal ya. Nah, maka untuk menjaga hal tersebut di dalam sistem bank syariah, institusi keuangan sepakat bahwa setiap akad dalam kepemilikan suatu barang harus melalui akad. Hal ini untuk memastikan validitas dari setiap kegiatan transaksi keuangan ya. Ini tipe. Nah, sekarang kita bahas dulu janji. Apa itu janji? Pada dasarnya janji itu ada 3 yang akan kita bahas hari ini, yaitu al-wa'ad, al-aqad, dan al-ahad. Ada 3 ya. Jadi janji itu ada 3 yang akan didiskusikan pada hari ini ya. Janji dalam konsep al-wa'ad. Dalam konsep al-wa'ad ya, secara harfiah berarti kesanggupan seseorang atau pihak tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jadi janji itu adalah dia menyatakan suatu pernyataan bahwa dia sanggup untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Dari segi bentuk atau formnya terlihat bahwa janji hanya berupa ijab. Jadi ijabnya saja, pernyataannya saja, atau penawaran saja, offering kalau dalam bahasa keuangannya, tanpa disertai dengan qabul, persetujuan dari pihak lain. Jadi hanya berjanjinya pernyataan, penawaran. Jadi al-wa'ad itu adalah dia berjanji akan melakukan ini tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Itu disebut dengan al-wa'ad. Ya. Dalam fikih muamalah ada juga istilah al-mu'adah. Al-mu'adah. Nah, ini al-mu'adah. Al-mu'adah artinya saling berjanji. Ya, saling berjanji itu adalah satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang, dan pihak yang menerima janji ya juga berjanji akan melakukan perbuatan hukum yang setara. Jadi kedua belah pihak mempunyai pernyataan yang sama. Jadi pihak satu berjanji, pihak dua pun berjanji akan melakukan perbuatan yang secara hukum itu setara, sebanding atau sepadan, yaitu al-wa'd. Ya. Kemudian contohnya adalah di dalam fikih muamalah. Ya, al-wa'd itu sebenarnya di dalam beberapa fikih juga banyak ya. Misalkan di dalam
tauhid. Ilmu tauhid, ilmu kalam juga diperkenalkan konsep al-wa'd, ya, di mana disandingkan dengan janji dan ancaman dari Allah. Ya, diantaranya al-wa'd itu berarti ancaman, ya, atau dalam bahasa tauhidnya at-takhawafa atau menakut-nakuti, ya. Itu juga dari segi kalam. Jadi Allah di dalam Al-Qur'an pernah memberikan janji apabila makhluknya melakukan perbuatan ibadah, maka Allah berjanji akan memberikan pahala, dan Allah juga mengancam. Al-wa'd itu ancaman, ya. Al-wa'id, ancaman, artinya ancaman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, Allah akan mengancam dengan sifatnya bukan siksa di dunia maupun di akhirat. Itu ya. Jadi al-wa'd itu dalam fikih atau dalam ilmu kalam juga ada istilahnya. Tapi ini dalam segi muamalah. Contoh al-muawadah. Contoh al-muawadah, ya, dari segi fikih muamalah adalah contohnya adalah musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah, ya. Di sini di dalam akad musyarakah mutanakisah terdapat unsur saling berjanji. Terdapat unsur saling berjanji, ya. Ini ada unsur al-muawadah, ya. Al-muawadah, yaitu pihak lembaga keuangan syariah, ya, bank syariah atau apapun, berjanji akan menjual hissah. Hissah itu adalah kepemilikan modal, saham kepemilikan modal secara bertahap. Jadi, bank berjanji menjual hissah secara bertahap kepada siapa? Kepada nasabah. Jadi, kepada nasabah. Dan nasabah pun berjanji akan membeli hissah milik bank secara bertahap. Jadi, keduanya saling berjanji. Ya, keduanya saling berjanji, ya. Nah, itulah disebut dengan al-mu'adah. Jadi salah satu penerapan al-mu'adah di dalam lembaga keuangan syariah adalah salah satunya adalah musyarakah mutanakisah. Dan banyak lagi, nanti kita akan bahas, ya, tentang beberapa transaksi-transaksi yang sudah disahkan dalam fatwa MUI, ya. Dalam muawadah terdapat dalam muawadah tersebut belum terjadi akad, ya. Belum terjadi akad, tetapi sudah terjadi kesepakatan untuk melakukan akad pada waktu yang akan datang. Jadi muawadah itu adalah baru saling berjanji, tapi tidak mengikat, ya. Nah, jadi baru ijabnya saja, pernyataannya saja, ya, baru pernyataannya saja, belum terjadi akad, sehingga bisa jadi setelah terjadinya perjanjian itu bisa jadi batal, bisa jadi melanjutkan dengan akad, ya, perjanjian ini tergantung dengan kedua belah pihak, ya. Dari segi bentuknya, sebenarnya saling berjanji itu menyerupai akad, tetapi secara substansi bukanlah akad. Nah, ya, paham, ya? Jadi nanti boleh kalau tidak paham nanti didiskusikan, ya. Jadi al-wa'd itu secara bentuk menyerupai akad, secara bentuk, ya. Jadi mirip akad karena dia akad juga saling pernyataan kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak. Akad juga, tapi secara efektivitas al-muawadah itu tidak mengikat, hanya pernyataan saja. Tapi kalau akad sudah mengikat, gitu, ya. Bagaimana pendapat ulama tentang bolehnya al-muawadah? Nah, mari kita di slide selanjutnya, ya. Nah, contoh adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i, ya. Wa idza tawa'adur rajulani sarfa fala ba'sa an yastariyar rajulani fiddata thumma yukirroniha inda ahadihima hatta yatabaya'aha wa yasna'a biha ma syaa. Artinya,
jika dua pihak saling berjanji. Jika kedua pihak saling berjanji al-muawadah untuk bertransaksi sarf. Sarf itu apa sih? Tukar menukar mata uang ya kalau sekarang. Tukar mata uang yang sifatnya ribawi ya. Kalau dulu kan emas sama emas, emas sama emas, perak sama emas itu ya. Kalau sekarang misalkan dengan valuta asing kita sarf itu ya, pertukaran mata uang. Maka kedua belah pihak boleh membeli perak. Ya, jadi kedua belah pihak boleh membeli perak, kemudian keduanya sepakat bahwa perak tersebut milik salah satu pihak yang berjanji, sehingga bisa memperjualbelikan perak tersebut sesuai dengan kehendak. Ya, itu pendapat Imam Syafi'i membolehkan adanya al-muawadah dalam dicontohkan dalam transaksi sarf, tukar menukar mata uang pada saat itu dengan perak. Kemudian pendapat Ibnu Hazm, muawadah untuk transaksi jual beli, saling berjanji untuk transaksi jual beli, emas dengan emas, jual beli perak dengan emas, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang ribawi tersebut hukumnya boleh. Baik secara transaksi jual beli setelahnya atau tidak terjadi, karena muawadah bukan jual beli. Jadi kalau misalkan ada kesepakatan antara jual beli emas dengan emas, kedua belah pihak, dua-duanya sepakat akan membeli dan akan membeli emas, dan satunya juga bersepakat untuk menjual emasnya. Kemudian setelah perjanjian itu atau muawadah itu terjadi akad jual beli atau tidak terjadi, maka itu hukumnya dibolehkan ya. Hukumnya dibolehkan. Kemudian ada pendapat ketiga dari Syekh Adawi. Jika kedua belah pihak bertransaksi jika kedua belah pihak bertransaksi setelah muawadah saling berjanji, maka itu dibolehkan. Jadi kalau setelah muawadah saling berjanji kemudian terjadi akad dan tidak terjadi akad, maka itu dibolehkan. Bagaimana penerapan akad muawadah ya pada perkembangan industri keuangan syariah saat ini? Ya, dalam industri keuangan syariah ya, sekarang itu memicu adanya produk-produk yang baru. Ya, produk-produk baru buat apa? Tujuannya adalah agar menguatkan posisi dan peran masing-masing pihak. Ya, baik dari segi regulasi, adanya kepastian hukum, maupun secara operasional itu transaksi tersebut efisien, variatif, kemudian berdaya saing dan menguntungkan. Dan yang lebih penting adalah bagaimana transaksi ini atau produk keuangan syariah pada saat ini adalah dia dapat meminimalisir resiko, terutama resiko likuiditas. Ya, salah satu contoh adanya produk-produk ya dalam rangka mengatasi resiko likuiditas adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI). Ini sertifikat ini untuk lembaga keuangan, untuk bank syariah ya. Jadi bank syariah Bank Indonesia mengeluarkan namanya SWBI untuk bank syariah. Kemudian sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah. Ya, jadi antar bank juga bisa mendistribusikan dananya di bank syariah yang lainnya berupa investasi mudharabah. Kemudian produk repo, repurchase agreement, atau dalam bahasa fikih muamalahnya al-bai ma'al-wad bisyira, bil syira, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apa repo? Repo itu adalah di mana peminjaman dana, pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia kepada bank umum atau bank syariah ya, atau bank syariah ya, Bank Indonesia, yang dijaminkannya berupa saham. Jadi bank syariah menjaminkan saham yang dimilikinya untuk mengajukan pembiayaan ke Bank Indonesia, begitu ya. Itu disebutnya repo, repurchase agreement. Jadi kalau misalnya bank syariah nggak bisa bayar, maka saham yang dimiliki oleh bank syariahnya
menjadi milik dari Bank Indonesia itu ya. Itu disebut dengan repo. Oke, muamalah. Janji atau saling berjanji bukanlah akad. Ya. Janji atau saling berjanji bukanlah akad, ya, tetapi menyerupai akad karena beberapa alasan. Pertama, dalam akad telah menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi akad itu kalau sudah terjadi akad, maka implikasinya adalah adanya hak dan kewajiban yang efektif, ya, yang efektif bila dijalankan. Sedangkan dalam janji atau saling janji belum atau tidak tercapai tujuan utamanya. Jadi tidak terjadi keefektifan dalam menimbulkan hak dan kewajiban kalau saling berjanji, ya. Tapi kalau sudah akad itu sudah menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tapi kalau hanya muawadah itu tidak terjadi. Terjadi tapi tidak efektif, gitu ya. Efektivitas akad berlaku secara efektif apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi kalau akad maka harus ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Ya, sedangkan janji bersifat ke depan karena janji merupakan pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Jadi kalau akad harus ada rukun dan syarat, tapi kalau perjanji atau saling awad atau muawadah itu tidak perlu ada syarat dan rukun. Ya. Dalam akad berlaku kaidah al-kharaj bi al-dama'. Artinya kewajiban berbanding dengan hak. Ada kewajiban, ada hak di dalam akad. Dan al-gum bil-gum, adanya keuntungan dan adanya resiko di dalam akad. Sedangkan kaidah ini tidak berlaku untuk al-muawadah atau saling berjanji. Hubungan al-wa'ad dengan akad dan al-ahad, ya. Akad adalah secara bahasa mengikat, mengokohkan perjanjian. Jadi sebelum ada akad itu adanya al-wa'ad dulu. Al-wa'ad itu pernyataan perjanjian dan dikokohkan, diikatkan melalui akad. Secara umum, akad adalah pernyataan pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersifat sepihak, ya. Misalkan pernyataan wakaf dari wakif bahwa wakif yang berwakaf menyatakan bahwa saya mewakafkan harta saya untuk kepentingan umat. Itu pernyataan, ya, sepihak, ya. Kemudian pernyataan itu sudah menjadi akad, ya, sepihak. Jadi pernyataan kan kalau ada akad yang bertransaksi harus pernyataannya dua belah pihak. Tapi untuk yang wakaf atau beberapa yang tabarru itu cukup dengan pernyataan sepihak saja sudah terjadi akad. Akad juga diartikan pernyataan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, tadi ya. Jadi akad itu ada dua. Ada pernyataan wakaf yang sepihak sudah terjadi akad. Ada juga pernyataan akad yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya, disebut dengan ijma iradatain, di mana adanya pertemuan dua belah pihak dan kedua belah pihak itu bila sesuai dengan rukun dan syaratnya maka terjadi akad atau pengikatan persetujuan. Sedangkan al-ahad adalah secara global umum adalah di mana kewajiban bagi manusia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kurang tanya, baik yang berkenaan dengan hak Allah maupun dengan hamba Allah yang lain. Jadi kalau al-ahad itu adalah secara global, secara umum, ya. Secara umum di mana adanya kewajiban yang dibebankan oleh Allah, di mana kewajiban itu ada dibebankan seperti dia beribadah kepada Allah, ya. Kemudian ada juga kewajiban yang harus ditunaikan dengan hamba yang lain seperti zakat, ya. Kemudian dia harus bertawun, bersaling tolong menolong kepada sesamanya dan lain sebagainya, ya. Itu adalah al-ahad. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di al-akad nanti di part kedua, ya, biar nggak terlalu panjang.